Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum ikhwafillah. Agenda hari ini yaitu sepak bola. Mari kita mulai. Manfaat pemanasan sebelum melakukan olahraga dapat mencegah terjadinya cedera pada otot tubuh yang jika dibiarkan akan menyebabkan masalah yang serius. Hal ini juga bisa memaksimalkan latihan. Pemanasan sebelum olahraga adalah aktivitas kecil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan ringan dan wajib dijalankan setiap orang mulai dari amatir sampai atlet profesional. Hal ini penting dilakukan untuk mempersiapkan sendi dan otot agar bisa bergerak secara optimal. Pemanasan akan mempersiapkan jantung, paru-paru, dan otot Anda untuk fase yang lebih berat. Sayangnya, banyak orang yang melewatkan hal ini atau tidak melakukannya dengan benar. Padahal, pemanasan sebelum berolahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh ketika berolahraga. Salah satunya yaitu mencegah nyeri punggung bagian bawah. Untuk lebih detailnya, berikut ini telah dirangkum mengenai manfaat pemanasan sebelum olahraga beserta teknik pemanasan yang tepat. Manfaat pemanasan sebelum olahraga yang pertama adalah mencegah terjadinya cedera pada otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan. Yang ketiga, mencegah nyeri punggung bagian bawah. Yang keempat, mengurangi ketegangan otot. Yang kelima, meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi. Yang keenam, memperbaiki postur tubuh. Jika Anda ingin meningkatkan stamina di satu area atau olahraga, insting Anda mungkin hanya fokus pada hal itu. Tetapi penelitian telah menemukan bahwa melakukan kegiatan yang berbeda dapat memberikan manfaat terbesar. Satu studi misalnya menyarankan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan dan latihan aerobik. Pelatihan sirkuit juga dapat meningkatkan daya tahan. Cobalah untuk bercabang. Latihan meningkatkan stamina dengan lari atau latihan beban, semuanya sangat baik. Jika meregangkan hamstring tidak membuat tendangan menjadi baik, apakah yang harus dilakukan? Adakah cara lain? Latihan apa yang membuat tendangan menjadi baik? Bukan hanya tenaga. Dalam sebuah latihan bola, seorang pelatih tiba-tiba merubah pola latihannya. Ia menyuruh para pemain melakukan latihan-latihan sederhana, yaitu berupa latihan monoton seperti passing sejauh 10 meter secara konstan selama 4 kali 4 menit. Setelah itu, jarak passing diperpanjang jadi sejauh 20 meter dengan intensitas yang sama. Kemudian ditambah lagi jadi 30 meter. Latihan ini menggunakan sistem satu sentuhan atau 2 sentuhan saja. Satu hal yang membingungkan di sini adalah mengapa para pemain ini disuruh melakukan latihan yang sebenarnya cocok untuk usia dini, seperti usia 8 sampai 10 tahun. Ternyata alasan pelatih cukup sederhana. Banyak sekali pemain yang belum bisa menendang dengan baik dan benar atau menggunakan teknik yang betul, sehingga porsi latihan itu sangat diperlukan. Ini dilakukan agar menendang bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan pada akhirnya si pemain bisa dilakukan dengan benar. Apalagi jika feeling dari para pemain masih sangat kurang dan ia terjebak dengan yang penting menendang ke arah depan, padahal tujuan menendang, ketegasan dalam melakukan tendangan, akurasi dari tendangan, dan arah dari tendangan jadi faktor penting yang perlu diasah. Dalam pertandingan beberapa waktu lampau di Premier League, dari tengah lapangan Steven Gerrard mampu memberi umpan sejauh kurang lebih 30 meter kepada Daniel Sturridge yang berlari dari arah sayap kanan. Umpan ini sangat akurat dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Sturridge untuk mencetak gol. Kejadian ini terjadi dengan sangat cepat dan tidak bisa diantisipasi oleh pemain lawan. Ini adalah contoh ketika menendang bola bukan hanya sekedar ditujukan ke arah depan, tetapi juga diarahkan dengan akurat.
Pada satu sisi, si hamstring pastilah memiliki fungsi dalam menendang. Saya telah menjelaskan bahwa bila diregangkan, hamstring akan memperbesar range of motion. Dengan demikian, gerakan hamstring akan semakin besar dan luas sehingga fleksibel pun bertambah. Setelah mendapatkan fleksibilitas yang baik dan pergerakan yang luas, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dan dilatih dalam menendang adalah koordinasi dari gerakan hamstring dan otot-otot di sekitarnya. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota puji kehebatannya. Kupu-kupu juga rerumputan mengumandangkan namanya ke seluruh penjuru. Berlari di padang rumput yang hijau, bola di kakinya bergulir dengan lincah. Lari, 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 kita akan berlari. Dengan tendangan halilintar, dia cetak gol. Saat ini dialah pahlawan kita. Lari, 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 tendang dan berlari. Berjuanglah sang kapten, pahlawan kita, yang memberikan semangat jiwa dan raga, saling bekerja sama satu dengan yang lain, membuat benteng yang kokoh, mewujudkan keindahan dan kesatuan. Sepak bola, tanpanya hidup ini terasa hampa. Terima kasih sepak bola. Alhamdulillah pertandingannya sudah selesai. Sebelum pulang, kita break dulu untuk minum dan istirahat sebentar. Selanjutnya kita akan melakukan pendinginan. Melakukan pendinginan setelah olahraga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Karena pada dasarnya, manfaat dari pendinginan setelah berolahraga ini sering dibahas guna mencegah risiko cedera pada otot-otot tubuh. Namun, seberapa pentingkah melakukan pendinginan sehabis berolahraga? Adakah manfaat besar yang bisa didapat? Kenapa sih melakukan pendinginan setelah berolahraga? Menurut American Council on Exercise, pendinginan atau meregangkan tubuh sehabis berolahraga terbilang penting. Mengapa penting? Efeknya tidak hanya membantu mencegah cedera, tapi juga bisa membantu mengatasi nyeri yang muncul sesudahnya. Saat berolahraga, otot tubuh akan merasa hangat akibat gerakan dan kecepatan saat Anda berolahraga. Nah, fungsi dari pendinginan ini adalah meningkatkan rentang gerak otot agar mereka tidak robek dan terluka dalam kondisi yang hangat. Alhamdulillah ikhwah fillah, waktunya kami pulang sekitar jam 11 siang. Pesan dari kami, tetap bersyukur, tetap semangat, dan terus berlatih di rumah, karena sejatinya sehat itu untuk diri kita sendiri. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.